Halo semuanya, pada kali ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan topik berkat dan kebaikan Tuhan di balik COVID-19. Sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yang mematikan, yaitu virus corona atau secara ilmiah disebut COVID-19. Angka kematian dan kasus baru untuk pandemi ini terus meningkat seiring berjalannya waktu. Realita dunia dalam kondisi sekarang ini seakan berada di dalam realita kegelapan yang selalu membawa atmosfer ketakutan, kekacauan, dan ketidakpastian. Namun, di saat ini juga, terang Tuhan sedang dinyatakan. Saat terangnya datang, kegelapan tidak akan dapat menguasai seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus Kristuslah sesungguhnya terang itu. Kegelapan yang ada di dalam dunia ini tidak akan dapat menguasai kita ketika kita memutuskan untuk tetap berada dalam kasih karunia-Nya dengan menjaga sikap hati kita untuk tetap terpaut kepadanya, menghormati karya salib-Nya dengan kasih kita yang kuat, sampai kasih karunia-Nya benar-benar menjadi sebuah realita yang terjadi dalam hidup kita. Perlu kita sadari bahwa di dalam kondisi yang sekarang ini, kasih, berkat, dan kebaikan Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Tuhan telah menyatakan berkat dan kebaikan-Nya melalui karya-karyanya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh dokter dan ilmuwan-ilmuwan bekerja sama melakukan berbagai penelitian sehingga lahirlah penemuan-penemuan baru yang dapat memecahkan masalah tersebut, serta terciptanya teknologi-teknologi baru yang canggih untuk membantu manusia menangani masalah tersebut. Semua itu merupakan berkat dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menolong manusia melalui hikmat, kepintaran, dan pemikiran yang maju yang Ia berikan. Itulah karyanya yang begitu luar biasa. Tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, tidak akan ada yang berhasil. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di balik peristiwa ini, pasti ada hikmahnya. Karena di balik setiap musibah yang menimpa, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Sebab ada tertulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam Roma 28 ayat 20b. Dalam situasi seperti ini, seharusnya kita jangan terlalu terpaku pada kesulitan dan efek buruknya saja. Karena sebenarnya, banyak hal-hal positif yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan adanya musibah ini, justru kita lebih memiliki banyak waktu dengan Tuhan. Membangun dan merekatkan kembali hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya renggang. Mengandalkan Tuhan setiap saat, disadarkan kembali bahwa hidup bukan untuk dunia, tetapi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan utama kita hidup adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, juga kita menjadi lebih dekat dengan keluarga. Bisa lebih menjaga kesehatan yang telah Tuhan berikan, dan bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Dalam kondisi yang sekarang ini, kita seharusnya selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian atau pemahaman kita sendiri, di mana telah tertulis pada Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka dari itu, ayo, jangan terus-menerus mengeluh, melainkan selalu ingat untuk terus bersyukur pada Tuhan. Karena dengan bersyukur, kita akan melihat begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.